Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas ulama besar mazhab Maliki, yaitu Imam Malik. Ini tokoh besar yang luar biasa. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris. Beliau ini lahir di Madinah tahun 712 Masehi dan nanti wafat tahun 796 Masehi. Imam Malik ini berasal dari keluarga terhormat, terpandang. Aslinya leluhurnya dari Yaman, tapi nanti pindah ke Madinah. Kakeknya, ayahnya adalah ulama hadis yang terpandang di Madinah. Sehingga nanti tidak heran Imam Malik ini keahlian utamanya adalah hadis. Beliau nanti nulis kitab yang luar biasa, judulnya Al-Muwatta. Nah, itu bidangnya hadis. Nah, sejak muda memang Imam Malik ini dikenal cerdas, pinter, tekun mencari ilmu. Semangat sekali mencari ilmu. Bahkan ada cerita saking semangatnya beliau ini untuk biaya pendidikannya sampai menjual tiang rumahnya. Dan saya tidak tahu tiangnya seperti apa, tapi ada cerita seperti itu. Nanti beliau berguru pada ulama-ulama besar, khususnya dari kalangan tabi'in ahli hadis. Ya mungkin ada nama-nama, saya sebut saja yang paling tidak teman-teman pernah mendengar. Syekh Nafi bin Abi Nu'aim, Ibnu Syihab Az-Zuhri, Abul Zinad, Yahya bin Sa'id Al-Ansori, termasuk juga Imam Ja'far Al-Shadiq dan juga Robi'ah Ar-Ra'yu. Ini nama-nama guru-gurunya, ya. Di antara guru-gurunya ya mestinya banyak sekali nama guru-guru beliau. Nah, sejak muda beliau ini sudah dinobatkan sebagai ulama, orang pinter, dan memang sepanjang hidup beliau, pengabdian beliau yang utama ya di ranah pendidikan. Bahkan nanti beliau ini sampai sempat mengajar 4 orang khalifah Abbasiyah ya waktu mudanya mestinya nih. Jadi mulai Al-Mansur, Al-Mahdi, Al-Hadi, juga Al-Ma'mun, ini semuanya pernah jadi muridnya Imam Malik. Ya murid yang teman-teman kenal ya mestinya Imam Syafi'i juga. Bahkan Imam Abu Hanifah juga sempat belajar pada Imam Malik. Oke, Imam Malik ini kabarnya orangnya tampan, tinggi, besar, ganteng. Bahkan ada riwayat beliau ini matanya biru, kayak orang-orang Eropa ya, bisa dibayangkan gantengnya beliau ini. Nah, Imam Malik ini muridnya banyak. Beliau terkenal sebagai orang yang lembut tapi tegas, orang yang sabar tapi berjiwa besar. Imam Malik ini pernah, jadi ada cerita beliau ini pernah dicambuk oleh gubernur Madinah saat itu, namanya Ja'far. Ja'far ini keponakannya Khalifah Al-Mansur dari dinasti Abbasiyah. Nah, Ja'far ini meminta seluruh penduduk Madinah untuk baiat kepada khalifah.
Nah, Imam Malik yang saat itu usianya masih muda sebenarnya, 25 tahun, Imam Malik ini mengeluarkan pendapat bahwa baiat yang dilandasi keterpaksaan, karena tadi Ja'far ini kan memaksa, hukumnya tidak sah. Dikiaskan dengan tidak sahnya orang cerai karena dipaksa atau terpaksa. Nah, ini Ja'far marah, meminta Imam Malik merevisi fatwanya, tapi oleh Imam Malik ditolak. Akhirnya Imam Malik dihukum, dicambuk 70 kali. Nah, berita ini nanti sampai ke Khalifah Al-Mansur. Oleh Khalifah Al-Mansur balik yang dimarahi Ja'far, karena Al-Mansur ini muridnya Imam Malik. Jadi Ja'far disuruh minta maaf, bahkan nanti Khalifah Al-Mansur minta Imam Malik untuk datang ke Baghdad, ke ibu kota, menjadi tokoh dan jadi penasehatnya. Khalifah juga ngirim uang 3.000 dinar kalau Imam Malik ingin datang ke Baghdad. Tapi oleh Imam Malik undangan ini ditolak, tawaran jabatan ditolak, uangnya dikembalikan. Ya, ceritanya penolakan ini nanti sebenarnya jadi awal lahirnya kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta ini ditulis oleh Imam Malik atas permintaan Khalifah Al-Mansur. Karena Imam Malik tidak mau dibawa ke Baghdad untuk jadi penasehatnya, Khalifah minta Imam Malik untuk mengumpulkan hadis dan membukukan hadis. Awalnya Imam Malik enggan, tapi terus lama-lama permintaan ini dituruti. Dari situ nanti lahir kitab Al-Muwatta. Cuma masa penulisannya panjang. Kabarnya sekitar 40 tahun kitab ini ditulis. Dari masa Al-Mansur sampai nanti baru selesai di era Khalifah Al-Mahdi. Kitab Al-Muwatta ini isinya kabarnya awalnya sekitar 10.000 hadis. Tapi nanti direvisi lagi, diseleksi lagi oleh Imam Malik sehingga tertinggal hanya 1.700-an hadis. Dan sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, bahkan nanti ditulis ulang oleh para murid-muridnya sehingga ada banyak versi. Ya, nanti selain Al-Muwatta ada juga kitab-kitab yang lain yang ditulis Imam Malik, misalnya kitab Al-Mutawwanah Al-Kubro, yang ini isinya fatwa-fatwanya Imam Malik terhadap berbagai macam persoalan. Ya, nanti selain kitab yang paling monumental peninggalan Imam Malik mazhab Maliki itu sendiri. Yang ini termasuk salah satu mazhab di kalangan Islam Sunni, Ahlu Sunnah wal Jamaah. Oke, mungkin teman-teman yang belajar filsafat kenal Ibnu Rus. Nah, Ibnu Rus ini menulis kitab bidang fikih judulnya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Ini kitab Bidayatul Mujtahid ini orientasi madhabnya adalah madhab Maliki. Ya, madhab Maliki zaman masih jayanya dia jadi madhab resmi di Mekah, di Madinah, di Irak, di Mesir, Aljazair, Tunisia, Andalusia atau Spanyol, Maroko, dan Sudan. Cuma belakangan yang masih banyak penganut mazhab Maliki di Sudan, di Maroko, dan juga di Tunisia. Di tempat-tempat yang lain masih ada mungkin beberapa, tapi tidak banyak. Seperti di Indonesia ini kan yang paling populer mazhabnya muridnya Imam Malik, yaitu Imam Syafi'i. Oke, itu teman-teman sekilas gambaran tentang seorang Imam Malik.